رب تبارك على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حجي 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 بسم الله الرحمن الرحيم. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang telah mendengar kisah tentang Zulkarnain, seorang raja yang membangun sebuah tembok besi. Menurut para ahli sejarah, tembok ini kira-kira dibangun pada tahun 300-an sebelum Masehi. Di video kali ini, kita tak akan membahas tentang bagaimana caranya tembok itu dibuat. Akan tetapi, kita akan membahas tembok tersebut ketika pada tahun 800-an Masehi. Ada seorang khalifah yang bermimpi tentang tembok ini. Artinya, di sini kita akan membahas 1200 tahun setelah tembok ini dibangun, atau 200 tahun setelah Al-Quran menceritakan tentang kisah Zulkarnain ini. Lantas, bagaimanakah mimpi dari khalifah tersebut? Kemudian, apa yang dilakukan khalifah tersebut setelah beliau bermimpi tentang tembok ini? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang mencari keberadaan tembok Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan mengenai mimpi sang khalifah tentang tembok Zulkarnain, berikut ini sejarah singkat tentang alasan kenapa tembok ini dibangun. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua suku terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Tak ada satupun kaum yang pernah mengalahkan kedua suku ini. Mereka sangat senang membuat kerusakan dan kerap kali membunuh orang-orang. Hingga pada suatu hari, datanglah Raja Zulkarnain dan pasukannya ke tempat tersebut. Dengan bantuan masyarakat sekitar, Zulkarnain membuat tembok besar di antara dua buah gunung. Tembok besar ini terbuat dari campuran besi dan tembaga yang dipanaskan. Fungsinya adalah supaya Ya'juj dan Ma'juj terkurung dan tak bisa keluar dari balik tembok ini. Setelah tembok selesai dibangun, suku-suku di sekitarnya pun merasa aman dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Di kemudian hari, Raja Zulkarnain berkata, jika tembok ini adalah rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, maka apabila sudah datang janji dari Tuhan, Dia akan menjadikan dinding ini hancur, dan janji Tuhanku ini benar adanya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-98. Jadi, sampai hari ini, Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di balik tembok besi itu. Di hari yang dijanjikan nanti, mereka akan keluar dan membuat pengrusakan di seluruh dunia ketika masa-masa dunia diambang kiamat. Pada suatu waktu, Nabi Muhammad SAW bangun dari tidurnya sambil bersabda, La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena suatu bencana akan terjadi, yaitu hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Dan Abu Sufyan, perawi hadis ini, membuat lingkaran dari jari telunjuk dan ibu jari. Sahih Muslim nomor 5128. Artinya, sejak 1200 tahun tembok itu dibangun, telah ada lubang di sana. Karena setiap harinya, di balik tembok sana, Ya'juj dan Ma'juj selalu berusaha untuk melubangi tembok penghalang itu, hingga mereka hampir melihat cahaya matahari. Kemudian, salah satu dari mereka berkata, "Pulanglah, besok kita lanjutkan lagi melubangi tembok ini." Keesokan harinya, mereka kembali ke tembok itu dengan maksud untuk melanjutkan melubanginya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup lagi lubang di tembok itu, yang padahal kemarin telah berlubang. Ini akan terjadi setiap hari terus-menerus sampai dunia telah berada di masa-masa kiamat. Salah seorang di antara mereka berkata, "Pulanglah, insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi melubangi tembok ini." Maka ketika mereka mengucapkan insya Allah, keesokan harinya tembok itu tetap berlubang dan tidak kembali seperti semula seperti hari-hari kemarin. Kemudian mereka melanjutkan melubangi hingga berhasil keluar dari dalam tembok besi itu dan membuat kerusakan luar biasa di seluruh dunia. Kisah ini tertulis di dalam manuskrip Arab kuno, catatan dari Ibnu Khurdasbi, seorang ilmuwan dan geografer terkenal akan karyanya, yaitu Kitabul Masalik wal Mamalik. Pada suatu malam, di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah,
Khalifah Al-Wathiq Billah bermimpi jika tembok yang dahulu pernah dibangun oleh Zulkarnain telah jebol dan terbuka. Hal itu berarti kaum yang ribuan tahun berada di baliknya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, telah berkeliaran di alam bebas. Khalifah sangat ketakutan karena jika hal itu sampai terjadi, tandanya telah terjadi malapetaka besar yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena lepasnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan satu dari 10 tanda kiamat besar yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah sang khalifah terbangun, beliau menceritakan mimpinya tersebut pada para pembesarnya di istana. Khalifah pun meminta untuk mengecek tembok Zulkarnain apakah masih berdiri kokoh ataukah sudah hancur. Sementara itu, tembok ini masih menjadi misteri tentang letak persisnya di sebelah mana, karena sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian, salah seorang pembesarnya mendatangkan seorang pengembara asal Turki yang bernama Salam Tarjuman. Khalifah pun memerintahkan kepada Salam Tarjuman untuk mencari dan memastikan jika tembok Zulkarnain masih aman dan belum dijebol. Sebagai imbalan dari tugas tersebut, Khalifah memberikan 5.000 dinar ditambah dengan 10.000 dirham kepada Salam Tarjuman demi bisa mencari jawaban akan mimpinya tersebut. Demi memastikan Salam Tarjuman bisa menemukan tembok itu, sang khalifah menyiapkan 50 prajurit yang diikut sertakan dalam misi pencarian tersebut, dilengkapi dengan kuda-kuda dan perbekalan selama mereka di perjalanan. Karena terlalu banyaknya perlengkapan mereka ini, sampai-sampai harus dibawa oleh 200 kereta keledai. Kemudian berangkatlah Salam Tarjuman bersama rombongan dari Samaroh yang merupakan sebuah kota kecil yang terletak di sebelah timur Sungai Tigris di Provinsi Salah ad-Din, Irak. Setelah sekian lama, rombongan karavan ini akhirnya tiba di suatu tempat di wilayah Armenia, sebuah negara perbatasan antara Eropa Timur dan Asia yang berada di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di sana, Salam Tarjuman melihat sebuah daerah yang memiliki tanah berwarna hitam dan air laut yang seolah-olah berwarna kehitaman juga. Kenapa dinamakan Laut Hitam? Karena di area sekitaran laut tersebut sering terjadi mendung, maka air laut yang biasanya berwarna biru akan menjadi berwarna hitam karena pantulan cahaya dari langit mendung. Teori lain menyatakan jika benda-benda yang tenggelam di air mendapatkan lumpur hitam yang menutupi setelah jangka waktu tertentu. Penemuan benda-benda semacam itu di seberang laut mungkin menjadi alasan dibalik namanya. Kemudian, Salam Tarjuman dan pasukan kerajaan singgah di sebuah kota tanpa penduduk. Kota ini terlihat seperti ditinggalkan buru-buru oleh penduduknya. Jadi, tak ada sama sekali warga di sana, sama seperti kota hantu. Rombongan Salam Tarjuman pun mencari-cari masyarakat di sekitar kota hantu ini. Lalu, mereka menemui 1-2 perkampungan yang ada penduduknya. Kemudian Salam pun mulai bertanya kepada penduduk itu. Tapi anehnya, para penduduk ini memiliki bahasa yang tidak dikenal alias sangat asing didengar, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan rombongan Salam Tarjuman. Dan kemungkinan orang-orang itu adalah orang-orang Georgia yang bahasanya terisolir selama 5.000 tahun. Karena Salam Tarjuman sulit berkomunikasi dengan penduduk di sana, mereka pun menggunakan seperti bahasa isyarat untuk bertanya kepada masyarakat di sekitar, apakah mereka mengetahui tentang dinding besi Zulkarnain. Akhirnya, para penduduk di sana membawa Salam dan rombongan pergi ke suatu tempat. Warga sekitar menunjukkan jika di situ memang ada sebuah gerbang atau sebuah dinding yang terbuat dari besi tembaga. Daerah ini kalau di peta dunia disebut sebagai Ngarai Dariel. Lokasinya berada di dekat Sungai Terek, Georgia. Ngarai sendiri diartikan sebagai sebuah lembah yang mempunyai sisi-sisi dinding pegunungan yang terjal. Untuk menuju ke lorong lembah tersebut, hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibuat oleh tentara Georgia dan dibugar kembali oleh Rusia pada tahun 1850-an. Sejak dahulu, lorong Dariel dikenal untuk tujuan menjelajah. Lorong ini juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutnya dengan Gerbang Iberia. Menurut sejarawan Muslim Abul Kalam Azad, ada sebuah timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus. Bendungan berupa dinding ini
ada di kawasan yang cukup sempit di antara dua bukit Dariel. Keadaan bukit itu curam dan membentang memanjang dari Laut Hitam hingga Laut Qazwai. Dinding yang menghubungkan dua bukit tersebut juga menghubungkan antara dua laut panjangnya 1.200 km. Bukit Dariel secara umum masih tidak terusik oleh tangan manusia. Abul Kalam juga menyebutkan jika kondisinya masih teguh seperti mempunyai bentuk berlapis-lapis. Nah, di area tersebut ada suatu timbunan tinggi yang terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Dan para penduduk yang tidak dikenali bahasanya tadi percaya jika timbunan besi tersebut untuk menyumbat sebuah lubang besar yang ada di sana. Masyarakat sekitar pun takut untuk mengusiknya karena mereka telah mendengar hikayat dari turun-temurun tentang keberadaan kaum perusak yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Salam Tarjuman pun berpikir, memang benar di hadapan matanya ia melihat sebuah dinding besi yang sangat besar dan kondisinya sudah mulai retak-retak dan ada beberapa lubang yang seperti dibuat oleh manusia dari dalam tembok besi ini. Salam Tarjuman pun berpikir, jangan-jangan inilah tembok besi yang dibuat oleh Zulkarnain pada masa lalu. Maka Salam pun bertanya kepada warga sekitar, apakah ada yang pernah melihat sesuatu yang ada di balik tembok atau gunung itu? Mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat. Orang-orang kampung ini berkata, iya, kami melihat kadang-kadang di puncak gunung ada orang-orang berlarian. Orang-orang yang dimaksud itu ukuran tubuhnya sangat kecil dan barbar. Dan suatu waktu masyarakat di kampung situ sering mendengar ada yang menggedor-gedor tembok besi tersebut. Dan juga terdengar suara manusia meraung keras dari balik tembok besi itu. Mendengar hal itu, Salam Tarjuman pun menyimpulkan mungkin inilah Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu, Salam Tarjuman mencongkel sebagian dinding besi tersebut kemudian dibawa pulang ke istana untuk menunjukkannya kepada Khalifah Al-Wathiq. Setelah Salam Tarjuman bertemu dengan Khalifah Al-Wathiq, dia memberikan bukti potongan tembok besi lalu menceritakan jika tembok Zulkarnain masih berdiri kokoh, namun telah ada retakan-retakan dan beberapa lubang di sana. Kemudian Salam pun menyimpulkan jika mungkin sebentar lagi dindingnya akan runtuh. Mendengar hal itu, sang khalifah puas sekaligus menjadi takut bila mana Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari sarangnya. 60 tahun kemudian, Khalifah ke-18 Abbasiyah yang bernama Al-Muqtadir tak sengaja menemukan tembok Zulkarnain di tempat yang sama karena pada saat itu Khalifah mengutus pembesarnya yang bernama Ahmad bin Fadlan atau yang biasa disebut dengan Ibnu Fadlan. Nah, Ibnu Fadlan ini diutus ke sana untuk mengirimkan bantuan kepada masyarakat Bulgaria Volga yang ada di wilayah yang sama ketika Salam Tarjuman bertemu dengan tembok Zulkarnain tersebut. Bulgaria Volga merupakan kota kuno Muslim. Ketika itu, di sini menjadi catatan penting jika Ibnu Fadlan juga bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj di sana. Namun anehnya, Ibnu Fadlan melihat mereka berukuran besar setinggi dengan pohon kurma. Artinya, mereka adalah suku raksasa dan masyarakat sekitar menyebut mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tak diketahui pasti mana yang benar antara Salam Tarjuman atau Ibnu Fadlan mengenai gambaran fisik dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Namun di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit dan berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah, wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Sampai saat ini pun tembok besi tersebut masih menjadi misteri tentang lokasi persisnya berada di mana. Bahkan ada yang bilang tembok Zulkarnain adalah tembok besar yang ada di Cina, dan mungkin kita bisa bahas itu di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang mencari keberadaan tembok Zulkarnain. Semoga kisah ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.